Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, kembali lagi bersama saya Yogi Arida di program Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Program yang sungguh kekinian untuk anak-anak muda di luar sana yang ingin tahu tentang Jemaat Ahmadiyah lebih dalam. Untuk pemirsa MTA baik yang ada di Indonesia maupun yang di mancanegara, mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa menambah ilmu pemirsa MTA semua menjadi lebih paham lagi tentang Ahmadiyah itu seperti apa. Nah, baik di episode sekarang masih sama narasumber yang menemani saya yang chemistry-nya sudah agak terbangun. Siapa lagi kalau bukan Bapak Bilal? Silakan Pak. Assalamualaikum. Saya belum dipanggil udah masuk duluan. Iya, saya juga turun ke bawah Pak. Oh, loh, saya masuk. Kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Bapak naik, saya turun. Tadinya saya mau jadi host, tukeran kita. Iya. Bapak naiknya kecepetan. Saya sengaja. Oh gitu. Sengaja saya baru saya. Supaya gimmick saya nggak lancar. Iya, kan? bukan biar nggak kelamaan berdirinya, kasihan soalnya. Baik, silakan duduk Pak. Oke. Baik Pak, gimana? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ada gangguan sedikit. Oh, ini ya agak kurang sehat ya Pak? Enggak, ada batuk aja, nggak kurang sehat. Batuk. Bukan kurang sehat, bukan. Agak batuk. Baik. Terlihat berbeda ya Pak? Saya salin. Enggak, background ini. Oh, background kita. Ya, saya background ini terlihat berbeda. Saya pikir bajunya. Iya, background. Maksudnya background kita sekarang ada di Dubai Pak. Oh, Dubai. ini Dubai? Iya, Dubai. Dikelilingi memang beberapa gedung-gedung tinggi, tapi tidak lupa ada masjid di sana. Oh. Untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, benar Pak ya. Luar biasa. Sudah mulai lancar ya? Nggak biasanya perkataannya kayak gini. Sudah mulai lancar. Oh, alhamdulillah. Ya, karena ini bayarannya sudah komplit sekarang ya. Baik. Nah, tema sekarang kan sholat nih, kayak tema yang kemarin. Cuma mungkin kita lebih dalam lah, mengenai tata cara sholat di Jemaat Ahmadiyah itu seperti apa? Apakah beda atau sama aja seperti pada umumnya? Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Bilal sendiri. Baik gini Kang Yogi, kalau kita berbicara tentang sholat ya, kita kembali kepada prinsip dasar seperti yang kemarin sudah di episode pertama kita jelaskan, yaitu bahwa episode kedua. Oh, episode kedua ya. Acara ini acara Ahmadiyah Islam ini. Ya, episode 2 sekarang episode 3 ya. Jadi kalau bicara tentang sholat itu secara pemahaman kan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka tata cara kita di dalam Ahmadi juga ya sama demikian. Yakni kita yang pertama ya, kita niat ya di dalam hati kita bahwa kita akan mendirikan sholat. Kemudian kita mengarahkan pandangan kita ke kiblat ya, yakni ke Ka'bah ya, ke Baitullah. Kemudian di sana setelah itu ya kita lakukan langsung takbir ya. Oh, nanti saya digocek lagi nih, Pak, wudu enggak ya? Saya bilang wudu dulu gitu Pak, kan. saya nggak berani gitu, kalau ya. kan sensitif Pak, saya nggak berani. Betul. Okay. Terus? Jadi setelah kita posisi siap semua ya, baik itu misalkan di rumah maupun di masjid, kita takbiratul ihram. Kemudian setelah itu kita baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah atau ayat-ayat pilihan, ya. Kemudian kita ruku. Setelah itu kita itidal, kita sujud, duduk antara dua sujud, ya. Kemudian ada tasyahud baik awal maupun akhir. Nah, itu adalah urutan-urutan sholat yang memang ya pakemnya ya seperti itu. Iya, memang secara umum ibadah sholat kan seperti itu. Dan itu juga yang kita lakukan gitu kan. Di dalam Jamaah Islam Ahmadiyah ini gitu. Jadi mungkin secara umum ya seperti itulah ya gerakan-gerakan. Sebenarnya nggak ada bedanya, nggak ada beda. Baik. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, harusnya sih sudah cukup jelas ya secara general ya. Oh, jadi mau selesai nih? Enggak, bukan Pak. Oh, baru mulai nih kan? Oh, maksud saya seperti itu. Baik, Bapak sepertinya masih belum move on dari yang tadi ya, dari yang Dubai. Oke, Dubai ini ya. Oke. Jadi gini Pak, penjelasan tadi itu memang untuk pemirsa MTA mudah-mudahan dipahami lah. Tapi ada nih memang kita kan selalu ada namanya segmen rakyat penasaran gitu. Nah, mereka akan bertanya nih terkait tema hari ini nih tentang sholat tadi nih. Baik, kita langsung saja nih Pak ke monitor yang ada di sebelah sana. Nah, ini bisa berubah menjadi rakyat penasaran. Oh, dari Dubai bisa. Dari Dubai ya. Memang canggih ini Pak. Nanda dari Jakarta. Saya punya pertanyaan soal sholat. Saya punya teman yang kebetulan dia juga teman Ahmadiyah. Lalu di beberapa kesempatan dia selalu menolak untuk saya ajak sholat berjamaah di masjid-masjid yang lain. Dan bahkan di beberapa kesempatan juga dia
menolak kalau sholat berjamaah bila saya yang imam gitu. Jadi pertanyaan, kenapa teman-teman Ahmadiyah menolak itu semua? Apakah ada perbedaan dalam bacaan, niat, atau gerakan sholat mereka? Nah, oke. Mungkin saya simpelin pertanyaannya. Berarti intinya mungkin pertanyaan dari Nanda tadi adalah kenapa Ahmadiyah tidak boleh bermakmum di luar jemaat Ahmadiyah. Nah, sebelum ke sana mungkin ada nggak Pak sejarahnya sampai pada akhirnya kita orang Ahmadiyah itu nggak boleh bermakmum sama yang di luar Ahmadiyah gitu? Iya, iya. Jadi kalau pertanyaan Kang Yodi berkenaan dengan sejarahnya, ini justru menurut saya pertanyaan yang tepat untuk kita mengetahui kenapa sih di dalam Ahmadi ada istilah kasarnya itu kondisi seperti ini, ya, dialami kondisi seperti ini. Jadi perlu teman-teman pemuda terutama ya, teman-teman remaja ya, baik itu ya dimanapun yang ingin mengetahui tentang Ahmadi harus mengetahui sejarah ini. Ya. Jadi Jamaah Islam Ahmadiyah ya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, beliau di awal-awal tidak pernah melarang jamaah beliau atau murid-murid beliau untuk bermakmum kepada selain Ahmadi. Jadi di awal itu tidak ada pelarangan itu. Tidak ada. Baik. Justru ya sejarah itu bermulai ketika banyak fatwa itu ditujukan kepada Jamaah Islam Ahmadiyah dan orang-orangnya dan murid-murid Hadrat Masih Maud alaihissalam. Fatwanya itu sangat banyak kepada Jamaah Islam Ahmadiyah dan kita tahu fatwa kepada jemaah ini sangat banyak, baik dulu maupun sekarang. Nah, salah satunya adalah kalau kita melihat sejarahnya, justru kita lah yang menjadi korban dari fatwa itu. Apa fatwanya, korbannya? Yaitu kita dilarang untuk ya mendirikan sholat ya, dengan saudara-saudara Muslim yang lain, terutama yang mengeluarkan fatwa itu. Ya. Bahkan ada yang lebih keji lagi fatwanya, tapi mungkin ini akan keluar dari topik pembahasan kita ya. Jadi dalam hal ini kalau saya katakan, kalau melihat sejarahnya, justru kita lah yang awal mulanya difatwa oleh ulama-ulama yang ada di India. Ya, jadi kita yang dilarang. Ya, dilarang untuk jadi imam, dilarang untuk sholat dengan mereka. Ya, itu. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, karena posisi kitanya adalah dalam hal ini yang dikenakan fatwa, akhirnya oleh karena itu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Hadrat Imam Mahdi dan Masih Maud, beliau menjelaskan kepada para murid beliau kalau begitu ya, saya juga mengingatkan kepada jamaah, pada anggota jemaat, mereka yang menolak saya atau mendustakan pendakwaan saya, ya. Tidak mau beriman dengan pendakwaan saya bahwa sayalah Imam Mahdi dan Masih Maud alaihissalam yang diutus oleh Allah Ta'ala di akhir zaman ini, maka kalian tidak boleh bermakmum dengan mereka. Jadi kalau yang pertama ya kita ini posisinya seperti itu ya sebagai korban. Yang kedua, Hadrat Masih Maud alaihissalam ini menjelaskan dengan sangat detail apa yang membuat kita itu dilarang untuk bermakmum. Ya, yang membuatnya adalah mereka yang tadi menolak pendakwaan beliau, mendustakan, ya, yang tidak mau beriman. Jadi sangat spesifik gitu. Jadi kita posisinya seperti itu. Baik. Sebenarnya ada video kedua, cuma tadi balik lagi saya kan selalu host yang penasaran. Ini bagus. Jawabnya singkat aja, tapi bukan jawabnya singkat. Bukan ya. Nah, maksudnya tadi yang Bapak jelaskan itu adalah Hazrat Mirza itu mengatakan bahwa ya sudah tidak bermakmum, terkait bermakmum tadi. Dengan orang-orang yang mendustakan beliau. Nah, itu memang statement beliau, keluar dari statement beliau, atau ada firman dari Allah? Oh, enggak ada. Atau tidak ada. Jadi memang begini, istilahnya, dan memang kalau kita melihat kepada hadis ya, kepada hadis nih, ini ada yang menarik nih. Ketika berbicara teks hadis ya, ketika berbicara teks hadis itu, ini ada yang menarik dan pasti ada unsur implisit di sana. Bunyi teks hadisnya begini. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Kata wa imamukum minkum, dan imam kamu adalah dari antara kamu, ya. Ini juga wallahu alam ya, apakah ini secara implisit juga mengarahkan endingnya jadi ke sana?
Kan wallahu alam ya, kita tidak tahu ya. Baik. Secara teks hadisnya memang ada yang seperti itu, tapi kan kita tidak tahu apakah itu memang secara implisit juga akhirnya jadi seperti ini sejarah umat Islam ini ya di dalam jemaat. Tapi kalau istilahnya perintah langsung ya sejauh pemahaman saya sih tidak ada ya, sejauh pemahaman saya. Mungkin wallahu alam ya, nanti kita kupas tuntas lagi lah terkait hal tadi. Kan nanti kita bisa angkat lagi ya. Nah, untuk video kedua nih Pak, nanti Bapak boleh lihat ke layar juga ya. Berubah lagi deh? Enggak, iya berubah lagi nih. Nanti Bapak kita sama-sama simak maksudnya. Jangan merenung sendiri kayak tadi gitu ya. Saya merenung jawabannya. Merenung jawabannya. Saking ininya ya Pak ya, sapi gitu ya. Betul. Tapi kita diajak nonton Pak bareng. Oh boleh. Silakan. Boleh. Nama gue Bintang, gue dari Jakarta. Ada nggak sih kayak gue kan Islam pada umumnya ya, Islam ya bisa let's say kita bilang Islam pemerintah lah. Nah itu kayak ada kalau sholat itu niatnya itu ada yang berbeda atau praktek sholatnya ada yang berbeda gitu. Nah gimana tuh Pak? Gimana? Oh pertanyaan Bintang? Ya pertanyaan Bintang. Oh gitu. Maksudnya prakteknya? Ya, praktek. Apakah kita juga Islam pemerintah juga? Kan tadi ada pertanyaan gitu. Iya. Pemerintah berarti maksudnya Islam pemerintah itu pada umumnya lah. Iya. Gimana Pak? Iya. Yang pertama gini, mengenai praktek sholat ya, bukan praktek Islam pemerintah nih. Iya. Mengenai praktek sholatnya, kita seperti tadi sudah saya jelaskan, secara praktek, secara urutan, ya, secara kalau di sana tuh kalau dalam rukun itu kan secara tertib, tidak ada yang beda sama antara aja. kita dengan saudara-saudara Muslim yang lain, ya, tidak ada yang beda. Jadi kalau berbicara tentang sholat kita, mungkin kalau kita flashback sedikit ke episode sebelumnya, ya, kembali kita ingatkan bahwa Nabi SAW dan para sahabat itu mencontohkan gerakan sholat, bacaan sholat, memang ada beragam, ada beberapa. Contoh misalkan gini, bacaan iftitah, ada yang menggunakan Allahu Akbar kabiro, ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini. Ya, kita juga di jemaat diajarkan itu, yang Allahu Akbar kabiro kita ajarkan, kita beritahukan kepada anak-anak kita. Allahumma ba'id baini juga kita sampaikan. Kita juga membaca doa yang ini, yaitu Subhanaka Allahumma wa bihamdika dan seterusnya itu. Ya. Ingat dan seterusnya, tapi bacaan ya, bukan dan seterusnya, ntar berubah lagi bacaannya. Baik Pak. Ya. Kemudian misalkan berikutnya lagi nih, bacaan ruku. Kalau Al-Fatihah kan sama ya. Al-Fatihah sama, ayat-ayat pilihan juga pasti sama, karena itu kan Al-Quran kan. Iya betul. Berikutnya misalkan ruku, ya. Ruku. Nah, ini bacaan ruku juga macam-macam. Ya. Umumnya kita kalau baca ruku apa? Subhana rabbiyal azim. Tapi ada Kang Yogi, bacaan ruku itu bunyinya seperti ini. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada itu. Dan itu sah? Bukan sah lagi, Nabi mempraktekkan itu. Karena hadisnya jelas, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Nah, Nabi membaca juga doa tadi. Bahkan ada lagi juga di dalam fikih Ahmadiyah itu, subuhun kudusun robbul malaikati warruh. Itu juga bacaan ruku. Dan juga jadi bacaan sujud. Jadi bacaan ruku dan bacaan sujud ada beberapa yang mirip. Nah, jadi ini kan ada 3 nih bacaan nih. Saya yakin kan nggak mungkin 3-3-nya kita baca kan. Betul. Pasti ada salah satu tuh yang dipilih. Misalkan nih kita Ahmadi bacanya yang mana. Misalkan Subhana Rabbiyal Azim. Tapi kita juga Ahmadi ada juga yang baca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma. 3-3-nya intinya boleh dipraktekkan. Boleh. Dan tidak ada yang terbaik dari 3-3-nya. Maksudnya semuanya baik okay. gitu ya. Gitu. Semuanya baik. Tapi menarik yang Bapak bilang tadi tuh. Kalau tidak salah di episode sebelumnya tuh ada. Nah, maksudnya sebenarnya itu kuncinya. Makanya pemirsa MTA harus nonton setiap episode. Oh gitu. Iya, itu sebenarnya. Karena kita membahasnya terus berkelanjutan, betul, Pak. Iya nggak? Betul kan gitu. Itu kuncinya sebenarnya. Iya. Promo sedikit kan nggak apa-apa. Promo ya? boleh. Ya, kita ada di segmen 3 nih, segmen terakhir lah ya. Masih sama, judulnya Amplop Bertanya, dan saya belum ketemu gimmick ya Pak. Jadi saya pikirkan lagi ya Pak ya. Baik, untuk Amplop Bertanya, ya. Nah ini orangnya baru lagi nih. Ya. Kemana? Masnya siapa namanya? Ya, malu dia. Malu. Namanya juga kameramen ya. Iya biasa. Ya, kameramen kan nggak biasa masuk kamera. Biasa. Cuma ngamerain orang ya. Iya betul. Ditaruh di sini ayu pasti Pak. Baik. Pertanyaan Amplop Bertanya Ahmadiyah Islam. Nah, nih Pak. Ini tuduhannya dulu ya. Boleh.
praktik salat yang berbeda. Nah, gitu nih. Poinnya nih ditemukan bahwa anggota Ahmadiyah melakukan gerakan yang sedikit berbeda setelah ruku karena tidak mengangkat tangan katanya. Oh iya kayak enggak Allah liman hamidah gitu ya. Dan pada waktu tahiyat tidak mengangkat jari telunjuk. Nah, karena saya juga biasanya tahiyatul barakat abis itu udah gini lagi. Nah, itu gimana, Pak? Yang pertama gini, berkenaan dengan istilah fikihnya disebut dengan rafa' yadain, artinya mengangkat kedua tangan. Nah, rafa' yadain itu prakteknya ya, apabila kita melihat hadis, prakteknya itu ada yang rafa' yadain itu hanya di takbiratul ihram pertama ya. Jadi cukup di pertama saja. Allahu Akbar. Dia langsung takbiratul ihram, langsung sedekap ya. Ini praktek yang kita sebagai Ahmadi praktekkan. Saudara-saudara muslim yang lain juga sama. Takbiratul ihram pasti mengangkat itu. Yeah. Tapi setelah itu ada yang selalu mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Iya. Ya. Jadi hanya takbiratul ihram aja dia melakukan rafa' yadain. Nah, berkenaan dengan perbedaan ini sebetulnya bukan perbedaan prinsip. Tapi kenapa? Karena itu bukan bagian dari hal yang rukun. Bukan dari hal yang wajib. Bahasanya gitu. Kalau tidak ada sholat jadi tidak sah. Jadi mau pilih rafa' yadain setiap kali berdiri, ya itu silahkan aja. Kayak tadi doa sah-sah aja sebenarnya. Iya, betul. Ya. Jadi rafa' yadain itu ya silahkan aja. Mau yang hanya pertama ketika takbiratul ihram, atau mau setiap kali berdiri, mau rafa' yadain silahkan aja. Secara tidak langsung sama dengan tadi tahiyat tidak mengangkat jari telunjuk, yaitu ini penjelasan berikutnya. Okay. Penjelasan berikutnya. Ketika tasyahud, ya, ketika tasyahud baik awal maupun akhir, ya, di rakaat kedua atau rakaat ketiga dan keempat, ya, Ahmadi mempraktekannya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa ketika asyhadu alla ilaha illallah itu tegak, lalu asyhadu anna muhammadar rasulullah itu turun? Kenapa? Karena yang pertama nih, ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu kan kita ingin menguatkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya udah, itulah kesaksian tauhid yang harus ditegakkan. Jadi nunjuknya tegak. Satu. Tegak dan satu gitu. Saya kira nikah tegak. Ya, nunjuknya di situ karena itu pengukuhan, menguatkan. Menguatkan asyhadu alla ilaha illallah. Betul. Lalu berikutnya asyhadu anna muhammadar rasulullahnya turun dan setelah itu kan kita baca sholawat. Iya, betul. Artinya apa? Pada posisi itu sudah lain bacaannya gitu, lain bacaannya. Jadi kenapa Ahmadi mempraktekannya hanya itu ya, hanya ketika asyhadu alla ilaha illallah itu karena tadi untuk mengukuhkan, menguatkan pendakwaan tentang tauhid tadi. Baik. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, karena saya sempat khawatir nih tadi karena Bapak nanya, tahu nggak kenapa mengangkat jari telunjuk? Saya kira Bapak nanya ke saya. Saya nggak tahu soalnya gitu. Iya. Untungnya bukan ya, itu bukan pertanyaan tapi penjelasan. Baik, kita langsung pertanyaan terakhir nih Pak. Tadi tuduhan menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam sholat. Jadi penjelasannya tuduhan bahwa Ahmadiyah yang saat salat menggunakan bahasa lokal atau bahasa Urdu, bukan bahasa Arab, yang dianggap penting dalam Islam untuk menjaga keseragaman ibadah. Nah, gimana? Ini harus dipahami, harus diluruskan ini, karena ini bisa bahaya. Ya. Tuduhan seperti ini atau anggapan seperti ini harus diluruskan. Yang pertama, bacaan yang masnun atau yang disunahkan itu tidak boleh diubah bahasanya. Ahmadi itu berpegang kepada itu. Yang masnun itu apa? Ya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi atau oleh para sahabat dipraktekkan ya. Bacaan yang kita biasa baca itu nggak boleh diubah. Itu harus dalam bahasa Arab. Namanya, dan kita mengatakan itu sebagai masnun, artinya yang disunahkan. Sunahnya dengan bahasa Arab gitu. Jadi ya mulai dari Allahu Akbar, kita nggak ubah jadi Allah Maha Besar, enggak. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, enggak kita ubah jadi segala puji bagi Allah, enggak bisa, itu enggak boleh. Karena itu masnun udah dicontohkan oleh Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Lalu apa yang sampai muncul tuduhan seperti itu? Nah, muncul tuduhan ini saya yakin kan ada juga faktornya. Ya, misalkan orang Ahmadi itu kalau sujud lama banget.
Baca apa? Pakai bahasa apa bacanya? Nah, mungkin dari situ. Padahal berdoa ya. gitu, ya. Padahal berdoa. Dan sekali lagi, ini juga ya itu ada nasihat Nabi SAW. Ketika kita sujud, Nabi SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Ta'ala adalah ketika dia sujud. Kata Nabi, fa'aksiru du'a. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Kalau kita orang Indonesia nggak pernah mondok, bahasa Arabnya nggak bisa, kita mengamalkan hadis itu bagaimana? Iya. Mau bagaimana kita? Ayat-ayat Al-Quran yang isinya doa tidak boleh dibaca ketika sujud. Iya. Nggak boleh. Kita misalkan gini lagi sujud nih, kita kan hafal, pasti hafal tuh doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau kita baca di sujud, nggak boleh itu. Karena itu ayat Quran, firman Allah Ta'ala itu nggak boleh. Maka ketika kita mengamalkan hadis itu, nasihat Nabi itu, maka bacalah, mohonlah kepada Allah Ta'ala dengan bahasa yang betul-betul menggambarkan isi hati kita. Ini bahasa sendiri ya Pak? Iya, kan kalau kita berdoa dengan bahasa ibu istilahnya ya, itu kita bisa nangis lagi berdoa. Iya. Itu. Nah, di dalam riwayat ini contoh ya. Ini juga menjadi pertanyaan. Di dalam riwayat Rasulullah itu pernah sholat sangat lama sekali, baik berdiri, ruku maupun sujud. Ya, yang menjadi pertanyaan, coba misalkan, ketika Rasulullah ruku, selama itu beliau ruku, apa yang beliau baca? Terus selama itu beliau sujud, apa yang beliau baca? Pastikan salah satunya adalah karena beliau menasihatkan banyak berdoa, pasti beliau berdoa. Iya. Berdoanya pakai bahasa apa? Bahasa beliau lah. Bahasa beliau bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Itu adalah bahasa ibu. Ya. Maka yang harus kita garis bawahi bukan Arabnya. Tapi berdoa lama ya, berdoa ketika sujud, terus dengan menggunakan bahasa sendiri yang sangat menggugah dari dalam hati. Bahasa kolbu ya Pak? Itu, kalau bahasa kolbu saya nggak pernah tahu. Iya. Kalau bahasa, misalkan bahasa Indonesia saya tahu, bahasa Sunda saya tahu sedikit, bahasa Jawa bahasa hati lah ya. Bahasa yang kita pahami. Bahasa yang. Iya. Baiklah. Kalau gitu. Baik, itu memang betul Pak. Mudah-mudahan itu juga menjadi penjelasan yang sangat pemirsa MTA ketahui ya. Jadi kalau saat sujudnya lama itu ya memang kita gimana caranya kita berdoa dengan kata-kata kita sendiri lah. Nah, tapi tepatnya gitu supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi gitu. Kita menyampaikan permohonan kita itu dengan bahasa yang kita pahami, dengan bahasa yang memang keluar dari betul keinginan hati kita gitu. Betul. Baik. Ya. Segitu aja Pak, mungkin yang karena waktunya mepet nih. Tapi nanti kita pasti ketemu lagi kok di episode selanjutnya. Dan nanti kita bahas tentang zakat Pak, karena kan di dunia ini bukan hanya sholat, bukan hanya berdoa, ada juga yang namanya zakat gitu. Tapi nanti untuk episode selanjutnya, gitu aja. Baik, pemirsa MTA dimanapun berada, mudah-mudahan tadi ilmu dan bincang-bincang kita ya, Pak, mudah-mudahan akan menjadi ilmu untuk pemirsa MTA baik di Indonesia maupun di mancanegara. Dan jangan lupa tonton program MTA yang lain Pak, gitu, karena masih banyak program-program juga yang menarik. Tapi yang menarik program ini, lebih menarik program ini pokoknya. Ya, jadi tonton terus jangan episode sampai kelewat ya Pak. Mudah-mudahan kita episode sampai ya 205, 7, 8, 9 lah. Ya, baik Pak. Baik pemirsa MTA, segitu saja dari kami, dari saya Yogi dan Bapak Bilal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadiyah Islam. Islam ya Ahmadiyah. Iya. Itu Pak ya. Ya agak belibet Pak tadi ya ngomong ya. Saya alhamdulillah.